صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu meminta kepada Allah supaya kita diberi rasa cinta kepada ilmu, rasa cinta kepadanya, rasa cinta kepada kebaikan. Karena dengan rasa cinta ini kita bisa mendapatkan hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyebutkan pembahasan tentang kalamullah, dan kita sudah memberikan analisis kita bahwa yang benar kalamullah adalah makhluk, kalamullah itu baru. Jadi tidak bisa kita katakan kalamullah itu qadim dengan argumentasi dan alasan yang telah kita sebutkan di kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang sifat khabariyah. Sifat khabariyah adalah sifat-sifat yang kita fahami dari Al-Quranul Karim, dari ahadits. Dalam dunia teologi, sifat itu adalah pembahasan yang harus diteliti oleh setiap teolog. Karena dengan pembahasan sifat-sifat ini, maka dirinya akan bisa mengerti dan memahami dengan baik ketika membahas tentang kenabian atau ma'ad. Karena semua pembahasan tentang kenabian dan ma'ad itu bersumber daripada pembahasan ma'rifatullah. Terkait dengan sifat khabariyah, maka terjadi berbagai pendapat. Ternyata dunia teologi itu penuh dengan perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat dalam dunia keilmuan merupakan sesuatu yang wajar. Makanya kalau kita masuk kepada ranah teologi, kita harus legowo, kita harus buka pemikiran kita, buka hati kita untuk bisa mendapatkan pendapat yang benar. Jangan sampai kita memiliki otak yang keras, hati yang keras, yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena mau tidak mau ketika kita masuk kepada ranah ilmu, maka kita akan mendapatkan perbedaan pendapat. Karena otak kita, kemampuan berpikir kita berbeda-beda. Baiklah pemirsa, kita akan menyebutkan tentang berbagai pendapat terkait dengan sifat khabariyah. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang disebut oleh kelompok mujassimah dan musyabbihah. Mujassimah adalah suatu kelompok yang meyakini bahwa Allah itu berjisim. Musyabbih adalah suatu kelompok yang meyakini bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya. Makanya ketika mereka membahas tentang sifat khabariyah, sifat-sifat yang mereka fahami dari Al-Quran, mereka mengatakan ajazu ala rabbihim. Mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh seperti kita. Allah itu memiliki tangan seperti kita. Dan kelak kita itu bisa bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini telah disebutkan oleh Syahristani di kitab beliau Al-Milal wan Nihal, di mana beliau menjelaskan bagaimana keyakinan musyabbihah, keyakinan mujassimah. Artinya mereka ketika mendapatkan suatu ayat Al-Quran yang berkata itu Allah fawqa aydihim innallaha 'alal 'arsy istawa, mereka meyakini bahwa
ayat-ayat Al-Quran yang menisbahkan jismiyah, sifat-sifat yang berbau materi kepada Al-Quran, maka sifat-sifat ini memiliki arti yang sama yang ada pada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yadullah fawqa aydihim, artinya tangan Allah itu seperti tangan kita, materi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam, artinya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di kursi, duduk di satu tempat yang luar biasa, yang megah. Ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh kelompok Mujassimah dan Musyabbihah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah sifat-sifat yang memiliki makna yang hakiki. Artinya ketika Allah mengatakan dirinya memiliki tangan, artinya Allah itu memiliki tangan. Tapi perbedaannya dengan pendapat yang pertama, pendapat ini mengatakan inna lillahi subhanahu wajhan bila kaif kama qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Menurut pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, tapi kita tidak mengetahui wajah Allah itu seperti apa. Jadi tidak bisa kita serupakan dengan wajah kita. Ini adalah pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan satu sifat yang ada dalam Al-Quran yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak mengetahui arti dan tafsiran sifat tersebut. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullah fawqa aydihim, kita tidak memahami arti daripada yadullah itu apa. Jadi berbeda dengan pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua mengatakan bahwa Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, tapi kita tidak mengetahui tangan Allah bagaimana, wajah Allah bagaimana. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kita tidak mengetahui tentang arti daripada wajah Allah itu apa, sama sekali. Kita tidak mengetahui arti daripada tangan Allah itu bagaimana. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, kita pun tidak mengerti apa sih arti daripada ayat ini. Yadullah fawqa aydihim. Ini adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat adalah pendapat yang disebutkan oleh mutakallim dari mazhab Ahlul Bait dan Mu'tazilah, di mana mereka mengatakan bahwa setiap sifat yang disandangkan kepada Allah yang secara zahir memiliki arti materi, maka sifat tersebut harus ditakwil. Maksudnya apa? Sifat ini harus diartikan dengan makna yang tidak memiliki sifat-sifat materi. Seperti yad. Yad ini bisa diartikan sebagai tangan dan juga bisa diartikan sebagai satu simbol kedermawanan. Artinya kalau kita ingin mengartikan dan menafsirkan satu kalimat dalam Al-Quran, kita harus melihat susunan katanya. Kalau seandainya yad ini disandangkan kepada Allah, maka yad ini tidak bisa diartikan sebagai tangan seperti kita. Tapi yad ini memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Allah berada di atas kekuatan makhluk. Ini adalah pendapat yang keempat yang dimiliki oleh para teolog dari mazhab Ahlul Bait dan mazhab Mu'tazilah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.